Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk melakukan wawancara hari ini. Jadi kegiatan wawancara kita hari ini itu berkaitan dengan salah satu kegiatan dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-7, tepatnya di modul 3.1, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Ya, terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ridwan ini sudah hadir di sini. Kalau dia dilema etika berarti dia adalah sesuatu yang bernilai benar dan benar ya. Jadi dua hal yang harus kita pilih. Ini kita lihat yang mana yang menjadi skala prioritas, itu yang kemudian kita laksanakan. Sedangkan kalau dia bujukan moral berarti dia adalah suatu hal yang nilainya itu satu bernilai benar, satu bernilai salah. Berarti otomatis kita harus mengambil yang nilainya bernilai benar. Itu yang saya pahami. Jadi harus identifikasi masalahnya dulu. Iya. Kalau dia benar-benar berarti kita lihat skala prioritasnya. Kalau dia bujukan moral berarti kita pilih yang Benar. Terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi ada salah satu kejadian, kan saya baru 3 bulan di sini. Ada salah satu siswa yang memiliki kekurangan, jadi masing-masing ada dua sisi. Dari sisi siswa tersebut, dia lapor kepada orang tuanya bahwa saya benar. Nah, dari sisi teman-temannya juga mengatakan bahwa tidak ada yang mengganggu dia, Pak. Nah, jadi dari sisi ini kita bisa lihat bahwa masing-masing sisi itu bernilai benar menurut pandangannya masing-masing. Nah, kemudian kami rapat bersama Wakasek dan para guru mengambil kesimpulan bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi itu ya. Kita tentu melahirkan beberapa keputusan dari hasil rapat tersebut. Itulah yang kemudian dijalankan di sekolah ini. Jadi intinya Pak melalui keputusan yang diambil di rapat. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, khususnya jika masalah itu berkaitan dengan dilema etika? Ya, kalau dilema etika ya prosedurnya itu ya kita lihat skala prioritasnya nih. Masalah apakah dia termasuk genting atau tidak. Kalau termasuk genting berarti kita harus segera mengambil keputusan. Nah, biasanya saya melibatkan itu pendamping saya, ada 4 Wakasek, kemudian ya, pembina OSIS 2 orang, BK juga. Nah, kalau misalnya bisa diselesaikan di tingkat itu ya kita tentu selesaikan di situ. Tapi ketika masalah ini misalnya dua hal yang benar ini saya belum bisa mengambil keputusan dari masukan yang diberikan oleh pendamping, ya tentu kita rapatkan secara umum dengan seluruh pembina yang ada di sini. Jadi sebelum rapat itu ada rapat internal antara Wakasek, Iya, dengan guru BK. Analisis dulu. Oh iya, analisis kasusnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau dilihat ya tentu ada masukan-masukan dari rekan-rekan. Itu yang pertama, bahwa saya sebagai kepala sekolah ya tidak bisa mengambil keputusan tanpa mengetahui dulu persoalannya, apakah betul-betul ini masalah adalah dilema etika. Jangan sampai dia adalah bujukan moral, tapi dia bersembunyi di balik dilema etika. Jadi kita harus pahami betul-betul, dalami betul-betul ini masalah. Nah, kemudian kita menarik kesimpulan seperti ini yang harus kita ambil dari dua masalah yang bernilai benar ini. Nah, contohnya misalnya ketika ada siswa yang lanjut, dia menginginkan nilai ada perbaikan nilai, ya tentu ini sesuatu yang benar untuk jangka panjang. Tetapi dia sesuatu juga yang harus kita hati-hati, apakah dia dilema etika atau dia adalah bujukan moral. Itu. Jadi pengumpulan fakta Pak ya? Betul, ya. Kita pelajari.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu dari berbagai aspek ya. Kalau kita bersama dengan siswa ya tentu tantangannya bersama orang tuanya. Dia berkeinginan bahwa saya mau seperti ini. Nah, sedangkan mungkin pihak sekolah juga punya pendirian bahwa harusnya seperti ini. Itu dua hal yang harus kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Itu yang terbaik yang kita ambil gitu. Itu yang kita sarankan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Ya, tergantung tadi skala prioritasnya, apakah masalahnya itu genting atau tidak. Kalau dia dilema etika bersifat genting harus segera diselesaikan, ya tentu saya harus mengambil keputusan pada saat itu juga. Tetapi kalau saya punya waktu ya tentu saya bicarakan dulu dengan penagih saya di Wakasek atau pembina-pembina yang berkompeten di bidang dalam kasus yang terjadi. Jadi tidak dari skala prioritas. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentu banyak sekali ya. Hampir seluruh pembina membantu, tetapi intinya adalah ada Wakasek ini yang membantu secara siap selalu untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah dana ya tentu dengan bendahara gitu. Kalau dia masalahnya adalah siswa atau hal-hal yang perlu dibenahi di sekolah ya tentu larinya ke Bapak Ibu Wakasek yang di SMA 11. Dari masalah itu sendiri Pak. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, tentu bahwa kalau kita melihat masalah dilema etika ini memang sesuatu yang harus hati-hati melihatnya, karena dia sesuatu yang bernilai benar dan benar, tetapi bagaimana kita mengambil satu jalan tengah di antara dua pilihan ini, ya tentu pembelajarannya bahwa saya tidak bisa langsung mengambil sesuai dengan pendapat saya sendiri. Saya harus konsultasi, berbicara dengan rekan-rekan yang ada di pendamping saya, kemudian Bapak Ibu pembina yang ada di sini, ataupun guru-guru senior misalnya yang ada di SMA 11, kita mintai pandangannya. Tentu mereka lebih banyak pengalaman lagi sehubungan dengan masalah yang ada di sekolah ini. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi intinya di sini selain skala prioritasnya juga untuk penyelesaiannya kolaborasi dari betul ya, harus itu. Oke, makasih banyak Pak atas kesempatannya untuk diskusi hari ini. Saya kira demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.